Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Revolusi hijau pertama kali muncul karena adanya kekhawatiran kemiskinan massal di dunia yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan. Kemudian, revolusi hijau menjadi proyek penelitian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, terutama pangan di berbagai negara di dunia. Gagasan revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan seorang tokoh yang bernama Thomas Robert Malthus yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukuran, sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Tulisan Malthus itu telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat Eropa, sehingga memunculkan gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penelitian bibit unggul untuk menambah jumlah produksi pangan. Dengan menekankan jumlah penduduk dan pemakaian bibit unggul yang mampu melipat gandakan hasil pertanian, diharapkan agar mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kemelaratan. Sejak dimulainya Perang Dunia I, banyak lahan-lahan pertanian yang dihancurkan karena menjadi area perang. Terlebih lagi beberapa dekade sebelumnya telah banyak lahan pertanian yang beralih menjadi lahan industri sejak munculnya revolusi industri. Hal ini telah mengancam produktivitas pangan di berbagai wilayah di Eropa. Revolusi hijau dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama yang berakibat hancurnya lahan pertanian. Pelaksanaan penelitian mengenai revolusi hijau dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan juga Pakistan dengan disponsori oleh lembaga Ford and Rockefeller Foundation. Perubahan yang disebut revolusi itu dimulai dari Meksiko yang mengubah sistem pertaniannya secara radikal pada tahun 1945. Salah satu alasannya karena berbanding terbaliknya pertambahan jumlah penduduk dengan kapasitas produksi gandum. Tahun 1965, Indonesia mengalami masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Keadaan sosial, politik, serta ekonomi Indonesia pada saat itu sangatlah labil. Hal ini yang menyebabkan Soeharto berusaha untuk mengkondusifkan kembali keadaan Indonesia melalui perbaikan dalam bidang ekonomi. Menurut Kriklev, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai dengan 2008, menjelaskan mengenai struktur sosial, politik, dan ekonomi Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat tinggi dengan harga barang-barang yang naik sekitar 500% selama tahun 1965. Pada tahun 1968, menjelang Repelita pertama, pemerintah kemudian memfokuskan pembangunan dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia, terutama dalam bidang pangan. Program dari Repelita pertama yaitu menitikberatkan terhadap peningkatan produksi pangan, sandang, perbaikan sarana, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan program revolusi hijau ditandai dengan dilaksanakannya
Program-program yang mengharuskan petani meninggalkan cara bertani lama dengan beralih ke cara bertani yang lebih modern. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan hasil produksi sehingga mampu menstabilkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang kacau. Puncak dari kesuksesan revolusi hijau ini yaitu tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Adapun dampak positif dari program revolusi hijau adalah kesejahteraan petani meningkat, ekonomi pedesaan menguat, serta ketahanan pangan nasional meningkat, dan juga masih banyak dampak positif yang lainnya. Tidak hanya itu, dampak negatif juga berada pada program revolusi hijau, yaitu penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan serealia sebagai sumber karbohidrat tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Penurunan keanekaragaman hayati dan juga penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk dan juga penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 menjadi sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia. Dampaknya sangat jelas, yaitu bahwa nilai tukar mata uang negara-negara tersebut merosot, pada gilirannya menyebabkan hutang yang semakin membengkak. Pada masa tersebut, Indonesia mengalami inflasi mencapai 70% yang menyebabkan mata uang rupiah melemah. Harga-harga barang kebutuhan pokok antara lain beras, kedelai, gandum, sayuran, buah-buahan, dan jasa transportasi maupun produk-produk industri meningkat drastis. Kemarau panjang dan tingginya kandungan impor sektor ekonomi Indonesia memaksa pemerintah dan pengusaha untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang input bagi kelangsungan proses produksi. Imbasnya banyak pekerja yang terkena PHK, bank tutup, dan pelaku industri gulung tikar. Hal ini membuat krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, hingga akhirnya terjadi berbagai peristiwa pada Mei tahun 1998. Tragedi kerusuhan Mei tahun 1998 menelan korban sebanyak 499 orang dan lebih dari 4.000 gedung hancur dan juga dibakar oleh massa. Pemerintah Indonesia bahkan mengalami kerugian sebesar 2,5 triliun rupiah. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto dipaksa mundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi tanda berakhirnya masa Orde Baru dan memasuki era reformasi. Kebijakan pemerintah mengatasi krisis ekonomi yaitu dengan memberlakukan kebijakan ekonomi makro, di mana kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang. Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimasukkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga dimaksudkan untuk menahan permintaan agregat dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan deregulasi aturan perbankan yang ketat agar masyarakat si pemilik dana mempunyai kepercayaan terhadap bank. Selain kebijakan ekonomi makro, pemerintah juga menetapkan kebijakan ekonomi mikro, di mana kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil menengah masyarakat dengan mekanisme pembagian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah.